kita sambung lagi tadi diskusi yang luar biasa hangat ya, menjurus bukan hangat, panas, mendidih ya. Nah, teman-teman PBB yang tadi mengikuti sesi 1 atau mungkin episode 1 tadi, kita sudah bahas kesana kemarin tentang prediksi yang kemarin ya. Nah, sekarang di sesi 2 kita akan coba kulik ya, ada apa nih sebenarnya di belakang, dan kemanakah suara-suara yang mungkin dulu tegak lurus nih dengan Pak Jokowi ya, misalnya ya Pak Jokowi yang dulu di apa ya, mungkin digadang-gadang itu di belakangnya Pak Ganjar misalnya, tapi ini nggak tahu nih apakah tetap Pak Ganjar atau di yang lain gitu kan. Nah, ketika misalnya ke yang lain ya, suaranya itu kemana nih, atau swing voter kalau bahasanya itu ya, apakah nanti akan menjadi swing voter gitu, pemilih yang tidak akan menentukan pilihannya atau mungkin masih bingung pilih yang mana karena berayun-ayun. Nah, berayun-ayun tuh. Nah, ini menarik karena itu nanti akan jadi salah satu kesempatan atau mungkin salah satu peluang bagi masing-masing capres untuk memperbesar suara ya, atau mungkin menggait suara-suara yang hilang dari calon si A masuk ke calon B masuk ke calon C dan sebagainya. Nah, monggo Bapak, kira-kira prediksinya nih, suara-suara yang awalnya nih kalau yang tadi kita bahas tentang ternyata Mas Gibran yang jadi ke Pak Prabowo, artinya Mas Gibran kan sebelumnya kan di salah satu partai merah itu kan. Nah, ketika dia berpindah, apakah pemilih yang awalnya itu loyal ya terkait dengan partai, Loyalis partai, apakah juga akan ikut berpindah atau tetap akan loyal? Kira-kira menurut Bapak-bapak gimana ya? Apakah ada swing voter nih? Swing voter nih yang pemilih yang belum menentukan pilihannya. Kayaknya Bilal udah mau ngomong. Wah, iya nih. Amat. Untuk pemilihan kali ini memang seru. Serunya yang saya lihat yang pertama adalah penentuan calon wakil presiden, baru calon aja seru. Serunya di sekitar syarat. Syarat umur pun iya. Orang bertanya, ini melibatkan di MK ada keluarganya presiden yang jauh ya. Kemudian yang ditentukan umurnya kebetulan anaknya presiden. Kayaknya bukan kebetulan Pak. Tapi itu biarlah menjadi ranah masyarakat, seperti kata Pak Presiden Pak Jokowi, biarlah masyarakat yang menilai. Tapi saya menilai bahwa di pemilu nanti pendukung Jokowi yang tadinya sampai lebih dari 60% itu akan terbagi. Secara figur mereka akan mungkin sebagian geser ke Ganjar, tetap di Partai Merah, tapi secara figur lagi banyak pendukung Jokowi yang pindah ke Prabowo. Untuk ke Amin saya kok pesimis. Sekarang ke pesimis. Jadi dari basisnya Pak Jokowi. Dari basisnya Pak Jokowi. Pesimis ke sana. Pesimis ke sana. Oh, ya? Itu yang pertama. Dari Amin berarti loyalis mereka dari Bahkan dulu. saya memperkirakan Partai Merah agak lemah. Kenapa agak lemah? Karena Partai Merah didukung oleh P3, sementara orang-orang P3 di garis bawah milihnya ke Caimin. Prabowo. Ke Prabowo ya. Malah mendukung Prabowo. Ini menarik ini. Orang P3 itu yang atas mendukung Ganjar. Tapi yang bawah, Wah, bener nih. bawah. Betul. Ini tadi jadi menarik. Benar. Ini tadi saya dapat Elit politiknya itu Ganjar. berita ya. Menurut berita bahwa ketika deklarasi Prabowo sama Gibran ya, tadi malah banyak bendera hijau. Partai Merah. Ada Partai Merah, ya. Ada pendukung Ya. Partai Merah. Wah, ini ada nih. Ini seru nih. Jadi bingung sebetulnya. ini tuh didukung siapa, mendukung siapa sendiri. Jadi elit partai boleh saja mendukung A, mendukung B, tetapi yang di bawah juga bebas-bebas mau namanya pemilihan itu. True votersnya adalah rakyat itu. Ya. 14 Februari itu ya. Tapi perlu diawasi juga Pak. Dalam arti gini, kayak model-model ketika deklarasi ada yang megang bendera, terus ada orang foto-foto di sosmed pakai banner gitu merah gambar banteng kami mendukung Prabowo, itu
gimana ya, perlu dibaca 2 kali 3 kali. Jangan sampai ditelan bulat-bulat karena kita tidak tahu tuh aslinya bagaimana gitu kan. Oh, maksudnya apakah ya, itu kerjaan orang dalam? nah jangan sampai awam disetir sama hal-hal yang kayak gitu-gitu gitu. Itu perlu diawasi. Jangan mudah tergiring. Di deklarasi ada bendera begini, itu betul benderanya, tapi yang bawa itu belum tentu gitu kan. Jadi jangan mudah menyimpulkan. Intinya tetap menilai track record dari masing-masing capres dan cawapres lah ya. Kalau setuju dengan program-programnya Amin, pilih Amin. Kalau setuju dengan programnya Indonesia Maju, pilih Pak Prabowo. Kalau setuju dengan programnya Pak Ganjar, tentunya lihat track recordnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pilih itu kan. Kita tidak mendukung salah satu calon presiden. Siapapun yang nanti yang jadi presiden, Kita dukung. kita akan mendukung 100%. Setelah jadi presiden. Setelah jadi presiden. Jadi presiden. Ya. Kalau sekarang ini yang jadi presiden adalah Pak Jokowi, saya dukung. Kita loyal aja Jokowi. Yang ini terakhir apa Pak? Namanya elektabilitas terakhir itu angkanya berapa? Lebih unggul Prabowo Gibran sekarang. Kok bisa? Logikanya ya, satu, sekarang ini Angkanya berapa? Angkanya katanya 36, 37. Prabowo Gibran. Dibandingkan Gama itu 31-an. Ini Amin 28. Wow. 28 tak 22 lupa saya. Nah, kalau itu dari beberapa lembaga survei ya. Tapi ada juga satu lembaga survei yang Prabowo Gibran kalah. Tapi kalahnya cuma tipis sekali 31,58, sedangkan si Ganjar itu 31,78, artinya masih di rentang error margin. Dan Amin dapat 28. Itu tetap dapat 28 tetap. Di angka 20%-an itu. Yang kayaknya yang 28 itu tetap, kalau yang 37 31 kayaknya yang Amin itu 20-an. Tapi ini juga menarik Pak. Artinya belajar dari pilkada dan pemilu sebelumnya, pemilu presiden pilpres sebelumnya, bahwa lembaga survei juga nggak bisa 100% kita telan. Karena masing-masing capres punya lembaga survei masing-masing. Kalau terkait dengan itu kan berarti terkait dengan data ya. Data betul. Jadi kalau menurut saya sih memang harus Pintar-pintar melihat lembaga survei yang kredibel ya. Betul. Kalau kita mau cari cari informasi yang informasi yang valid gitu. Betul. Dan oke. Bentar ya, ini dari Pak Jokowi. Jadi kalau tadi Gibran, Prabowo, terus Ganjar Mahfud. Amin. Artinya tersebar di 3 itu, tetapi kalau untuk loyalis Pak Jokowi kemungkinan hanya ke kedua itu ya. Kalau Projo kemana Pak Projo? Prabowo. Projo nggak pecah dia. Terus Pak. Apalagi sekarang kan 60% pemilih yang tahun 2024 adalah anak muda. Betul. Ini sedangkan anak muda itu terwakili oleh Gibran sama Kaisang. Kaisang sendiri kan sudah tahu sendiri arahnya kemana kan? Kaisang sudah deklarasi, sudah jelas mendukung Prabowo. Jelas lah, dia pasti akan mendukung kakaknya lah di situ. Kakaknya ada di situ kan, itu sebenarnya hal yang wajar. Tetapi dalam hal ini pertanyaan saya gini, seperti yang didengung-dengungkan di YouTube itu kan banyak yang mencerca Pak Jokowi bahwa tidak setia, tidak. Menurut teman-teman langkah dari
Gibran untuk jadi cawapresnya Pak Prabowo itu apakah memang melanggar etika atau etikanya siapa? Pertanyaan itu pertama, etikanya siapa? Yang kedua, saya rasa pergerakan Mas Gibran ke apa nih bilangnya ya, ke cawapres ini saya agak ragu kalau inisiatif dia sendiri. Saya yakin ada dorongan beberapa pihak yang berdasarkan kekuatannya beliau, ada beberapa pihak yang mungkin bukan menyarankan dengan motivasi kuat dan dukungan yang kuat sebaiknya langkah berikutnya Mas Gibran adalah ke arah sini gitu. Jadi langkah ini tepat atau enggak masih harus dilihat, karena ya itu seperti yang saya sampaikan juga di podcast sebelumnya, Mas Gibran masih harus ada beberapa hal yang dia harus buktikan. Aja. Tapi di satu sisi memang kita tidak menutup mata ya. Wah ini kan, kalau ini kan jadinya kita mendukung salah satu nggak bisa kan? Nggak boleh Pak, nggak boleh. Sebelum jadi presiden dan wakil presiden yang sah kita tidak boleh mendukung di podcast. Tetapi dalam hal masalah etika itu menurut saya ya ini bukan dalam rangka mendukung ya, tetapi lebih ke arah dia sebagai anaknya Pak Jokowi kan. Secara etika memang seolah-olah dia ya memang lupa sama kulit partai. Kacang lupa sama kulitnya. Kulit apa Pak? Kulit partai atau kulit keluarga? Tetapi di satu sisi kan sebagai seorang pribadi yang sudah dewasa dia berhak untuk mengambil pilihan, walaupun pilihan itu dianggap seolah-olah keluar dari itu, karena sebelumnya banyak. Misalnya contoh sebelumnya kan dulu Pak Jokowi sama Pak JK itu dari mana? Dari Golkar. Golkar juga punya capres pilihan sendiri kan, tapi kenyataannya PDI ngambil Pak JK. Biasa-biasa saja. Kenapa sekarang menjadi heboh ya karena dia membawa suara yang cukup banyak. Dikhawatirkan dia membawa suara cukup banyak. Ada pengembosan. Nah, di situ sehingga ada ketakutan di situ. Dan wajar lah kalau orang pada teriak-teriak walaupun ada yang bilang bahwa nggak usah dipikirin, tapi kenyataannya kan ketakutan itu nampak. Ya, sebagian masyarakat kan menilai bahwa ada pengkhianatan terhadap partainya sendiri, terhadap partainya ya. Dulu saya usung, saya angkat, saya besarkan namanya, tiba-tiba berubah. Tapi sah itu di politik. Di politik itu sah, karena di politik itu dalam 1 menit bisa berubah. Hati-hati dalam berpolitik kalian. Ampun. Ya, jadi seperti namanya di politik kan tidak ada teman atau kawan yang abadi ya. Yang ada adalah kepentingan abadi. Jadi kalau ada esok deli sore tahu susur itu namanya Ya gitu memang ajar politik. ajar Ya gitu politik. gitu. Oke. Jangan baper. Jangan baper, betul. Pak RK, Pak Gubernur Jawa Barat, itu waktu dia pemilihan gubernur partainya apa? Ya itu apa sih? Kalau apa ya? Merah apa kuning dulu? Kan sekarang sudah kader Golkar. Sekarang kuning, dulu bukan. Kayaknya bukan. Iya. Kayak setahu saya bukan. Jadi di tengah-tengah kepemimpinan dia Tidak. lagi rame-ramenya apa namanya? Yang lebih sadis tuh dulu zamannya Pak D, ketika mau ngambil wakilnya, dulu kan awal-awal udah Pak Mahfud ya mau itu udah dipanggil, dia sudah disuruh siap-siap di restoran dekat tempat kumpul, dia sudah pakai katanya pakai baju putih, udah siap-siap mau dipanggil. Detik-detik terakhir berubah jadi Pak Amin. Ma'ruf Amin. Ya politik. Ya itulah politik, ya jangan baper lah. Ya. Oke ya, jadi satu lagi bahwa politik itu adalah sesuatu yang dinamis,
sesuatu yang terus bergerak ya. Bisa jadi sekarang menjadi kawan, besok menjadi lawan, atau sebaliknya sebelum menjadi lawan politik, sekarang bisa menjadi kawan, bahkan lebih dari kawan ya, benar-benar sangat dekat sekali. Jadi itu yang harus di pertimbangan teman-teman apabila akan masuk ke politik. Ya. 14 ini. Kenapa? Apa? Itu Mas Anies dulu kan juga satu 2014 Anies Baswedan itu adalah tim ses Juru bicara apa dia namanya? termasuk tim sesnya Jokowi. Ya. tim pemenangan nasional. Sekarang Jadi lawan. Jadi nggak usah jauh-jauh lah. Kontestasi pemilu 2019 kan begitu. Ya. Siapa lawannya sekarang jadi Besti. Besti. jadi sebagai pemilih saya sarankan slow ya. Nggak usah bosan kayak pemilih, gunakan naluri demi untuk bangsa, pilih. Nggak usah sepaneng. Naluri Ya. dipakai, akal sehat dipakai, Ya. semuanya dipikir. Dan yang paling penting dipertimbangkan. dengan tetangga, dengan teman yang berbeda pilihan jangan sampai kerengan yo. Jangan sampai berantem gara-gara beda pilihan. Nanti pemilihan selesai, sana juga kan masing-masing dapat jabatan sudah. Kita kalau berantem, wah. Loh, siapa tahu nanti misalnya presidennya dari capres A, capres C jadi menterinya, Ketua atau DPR. ketua DPR dan sebagainya. Itu kan Politik dinamis. politik menjadi sangat dinamis. Oke, selanjutnya ini kita tentang ini video yang beredar ini. Video yang beredar, banyak beredar itu kan itu tadi ada dendam. Wait a minute. Kira-kira nih video-video yang beredar itu nggak tahu nih godak-gadoknya ini apakah betul-betul benar atau tidak begitu. Tapi yang jelas ini menjadi satu cerita seru gitu kan ya. Bahkan ada satu cerita bahwa ini tuh pemilu sekarang itu bukan antara Pak Ganjar, Pak Anies dan Pak Prabowo. No! God, please, no! 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 Stop. Bahaya. Dan tit ya. Betul. Nah, begitu. Akhirnya PBB TV hampir masuk jurang. Oh my God! Wow! Memberi prediksi boleh. Prediksi boleh. Menghakimi jangan. Atas kita. Nice. Gitu ya. Jadi apa ya? Ini Kok sesir untuk medeni ya? maaf ya. Ini saya tidak kenal sama Bapak. Itu bukan. Udah ya. Sekali lagi kita tetap di komitmen kita bahwa kita tidak memihak di salah satu pihak manapun, capres manapun. Kita hanya ya ini obrolan-obrolan wong cilik, terus kemudian prediksi-prediksi yang nggak jelas gitu kan. Pun ketika akhirnya nanti ke depan itu terbukti atau bahkan tidak terbukti, itu bukan soal bagi kita. Ya kita bukan Lord Rangga ya, yang dulu ngobrol ternyata kejadian. Benar. Lord Rangga, masih ingat ya Lord Rangga itu, bukan Rangga yang ADC ya, tapi Rangga yang itu kerajaan Nusantara ya. Lord, iya, Ya, itu kan ya. Sunda Empire. Almarhum ya, mudah-mudahan beliau tenang ya di alam sana ya. Oke, Bapak-bapak, ada lagi nggak? Ya, itu tadi soal video-video tadi, soal berbagai skenario dan segala macam drama-drama apa. Kembali lagi, perlu kita saring. Itu adalah narasi. Narasi yang beredar sekarang kita tahu betapa ajaibnya internet ya kan. Betapa ajaibnya internet. Betapa banyak orang-orang dengan kemampuan menulis yang indah, kemampuan orang-orang yang di luar itu fakta atau bukan, tulisan yang tersaji di mata kita itu kalau sumbernya bukan orang yang kita tahu, bukan orang yang kita kenal, sebaiknya disaring lagi sebelum disebarluaskan lagi. Agar apa? Agar tidak menjadi kebohongan publik gitu. Tidak berkepanjangan. Iya, tidak berkepanjangan. Ini
karena itu tadi di luar itu fakta atau bukan ya, di luar itu fakta atau bukan. Intinya ya bener yang dikatakan Pak Haris tadi, banyak itu narasi-narasi macam-macam. Tapi terus gimana kita kalau mau ngomong prediksi, ini namanya prediksi kan, Nah, kembali sesuatu lagi yang belum terjadi kan. betul, artinya kembali lagi ke Pak Hilal. Pemilih santai saja. Narasi apapun yang masuk diserap, ya kan, disaring, bikin prediksi masing-masing, tapi jangan baper. Intinya kan itu tuh, intinya itu. Jadi ya memang nggak menampik, dan itu baru permulaan. Nanti masa kampanye dimulai, saya prediksi narasi-narasi itu akan semakin liar. Dan podcast kita pasti akan lebih menarik. Ya, jangan kenali muka saya ya. Aduh, Oke. Masya Allah. Ini terus terang memang jadi saya melihatnya dari pemilu-pemilu yang sudah kita lewati itu, ini menjadi pemilu yang ya menurut saya sangat menarik, seru dan dinamis begitu. Tapi diperlukan juga kecerdasan kita untuk menyaring informasi, memilah informasi agar tidak terjebak pada satu fanatisme buta ya, tanpa disaring atau bahkan ada berita-berita yang digoreng gitu kan ya, nggak akhirnya lupa dibalik jadi gosong, jadinya nggak enak semuanya. Saya kira begitu ya. Omongannya harus diayak ya Pak. Aku juga rada dekan ini. Oke, lagi nih terkait dengan kemarin pendaftaran ya. Capres dan cawapres itu kan selalu mendaftarkan ke KPU ya. Itu kan selalu didukung atau bahkan diantar oleh para pendukungnya. Sebetulnya apakah perlu? Apakah memang itu untuk untuk show of force pendukungnya tertentu itu adalah sekian besar? Terus kalau yang ini nggak didukung, nggak diantar, itu juga hanya sehingga akhirnya bisa menjadi bahan-bahan. Kalau saya lihat banyak bahan-bahan ejekan gitu ya. Saya pendukung sana cuma segini, pendukung sana banyak. Nah, apakah itu sehat juga? Nah, saya sah-sah saja sehat. Ya benar, mereka menunjukkan bahwa yang mendukung saya itu banyak. Dan dari 3 caleg capres ini, memang saya melihat yang pendaftaran terakhir hari ini yang paling banyak. Bahkan yang itu tadi, bahkan Partai Merah pun ada yang hadir benderanya. Benderanya. Tapi kemudian siapa yang mau bawa saya nggak tahu. No! God, please, no! 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 Jadi kalau partainya pendukung Anies cuma sedikit ya, karena yang mendukung memang 3 partai, Nasdem, PKB sama PKS. Nah, yang paling banyak memang tadi pagi. Ya. Itu akan ada 8 atau berapa? Dan yang menang siapa nanti ya belum tahu. Itu pemenangnya tidak ditentukan oleh partai ya, tapi memang tanggal 14 Februari nanti rakyat yang akan memilih gitu. Dan satu lagi mungkin kami ingatkan bahwa ini adalah pesta demokrasi. Yang namanya pesta pasti harusnya bersenang-senang ya. Semua harus happy, harus pokoknya dalam kegembiraan, tidak boleh, betul nggak? Betul ya? Nah, gitu kan? Artinya tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ini sudah hitam dan putih, ini tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada diskriminasi atau bahkan malah permusuhan gitu kan. Apalagi sentimen-sentimen identitas. Nah, Contohnya tidak boleh ada kebencian ketika 2019 Jokowi dengan Prabowo berkompetisi, akhirnya rangkulan dalam satu kabinet. Jadi pendukung jangan terlalu sepaneng ketika yang di atas itu rangkulan. Mereka adem ayem bagi-bagi kursi, kita malah tetap ngene ya, nggak ada gunanya. Bagi-bagi kursi. yang harus dipikirkan itu adalah bagaimana bisa makan besok. Beli berasnya gimana, beli gasnya gimana gitu. Tapi apapun itu sebetulnya juga kita sebagai rakyat juga harus paham juga ya, tidak harus selalu berkecimpung dalam politik, tapi harus paham betul bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro rakyat
memudahkan kehidupan rakyat itu yang pasti nanti akan bisa dipertimbangkan. Semua capres pasti akan menawarkan itu, tapi mana yang kemarin kita sudah sudah bahas, mana yang realistis dan mana yang fantastis, masih utopia ya, terlalu mengawang-awang gitu. Tapi boleh nanti dari teman-teman bisa berpendapat. Oke Bapak-bapak, kira-kira kalau dari ini semua ada masa kampanye yang nanti akan kita kita hadapi ya, itu kira-kira akan seperti apa kalau dari gambaran? Nah, prediksi lagi nih. Kalau prediksi saya panas dengan strategi Pak Jokowi ini tadi, ini relatif lebih kondusif. Artinya ini sudah masih on the track dengan planningnya Pak Jokowi. Itu Pak Jokowi. Itu Pak Jokowi. Sebagai presiden. Sebagai presiden ya. Sebagai presiden. Nah, untuk masa kampanye justru kampanye presiden itu lebih tenang. Justru karena berbarengan dengan kampanye caleg legislatif, nah itu ya malah ya, legislatif tuh. Kalau presiden saya tetap melihat nanti masyarakat akan melihat figur. Sama seperti zaman SBY dulu, lihat figurnya. Kemudian Jokowi tampil, lihat figurnya ketika berhasil. Nah, saya yakin nanti di 2024 masyarakat akan melihat figur. Apalagi ini tentang presiden. Presiden itu selama ini kalau wakil hanya untuk mendongkrak suara, tapi kebijaksanaan di atas tetap presiden. Kecuali ada hal-hal tertentu yang mengharuskan presiden tidak bisa melaksanakan tugasnya, wakilnya harus naik. Nah itu jadi pertimbangan. Isu baru. No, God, please, no! 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 Oke, untuk mengakhiri podcast kita pada hari ini, kita akan tanya ke Bapak. Mau 1 putaran atau 2 putaran prediksinya berdasarkan analisa dong ya, bukan hanya tebak-tebak berhadiah gitu kan. Kalau dari Pak Hilal berapa putaran Pak? 2 putaran. Kenapa begitu? 2 putaran. Saya melihat putaran terakhir mana sama mana? Putaran terakhir Prabowo sama Ganjar. Saya melihat pendukungnya Prabowo di tahun yang lalu akan ditambah dengan sebagian dari pendukungnya Jokowi. Nah, pendukung sebagiannya Jokowi yang beraliansi ke Partai Merah tetap di situ, ada 2 yang kuat. Tetap kuat. Yang menang? Yang menang saya belum tahu. Tidak ada prediksi ya Pak ya? Belum. Nanti setelah kampanye saya bisa. Oke, Pak Gopal. Ini seru. Soalnya 3 capres ini sebelum Pak Prabowo mengangkat bacawa presnya, semua orang sudah memprediksi ini bakal 2 putaran dengan Pak Prabowo yang tersingkir. Begitu Pak Prabowo mengangkat Mas Gibran, petanya berubah semua. Bla 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 bla. 2 putaran, di putaran keduanya Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Yang menang? Nanti habis kampanye. Waduh, ini bener-bener. Zaman dulu kan kita gini ya Pak ya. Ini seperti yang sudah dibicarakan di podcast sebelumnya. Zaman dulu ketika Pilpres, orang lihat siapa presidennya. Tapi sekarang bener-bener bisa semua. Siapa cawapresnya juga diperhitungkan. Jadi nggak bisa sembarangan ini. Pilpres kali ini bener-bener mikirnya 2 kali lipat gitu Pak. Oke, Pas Dit. Kalau dari saya tadi dari yang saya sampaikan di awal sudah pasti ya, dengan jalannya strategi Pak Jokowi ini, maka yang kemungkinan akan lolos di putaran kedua adalah Pak Prabowo dan Pak Ganjar atau Gama dan apa Pak Prabowo. Belum ada singkatannya. PG. Prabowo, Gibran dan Gama. Nah, siapa yang menang? Kalau prediksi saya ya, kan cuma prediksi. Saya tidak mendukung salah satu presiden apa. Ini hanya berdasarkan analisa otak-atik gatuk. Satu, besok pemilihnya 60% adalah anak muda dan itu juga baru. Artinya banyak yang
istilahnya baru umur 17 atau 18, itu istilahnya pemilih baru lah. Kemudian yang kedua, di kubu Pak Prabowo, di situ ada Kaisang dan Gibran. Otomatis dua anaknya Pak Presiden itu benar-benar membawa, Menyedot anaknya Pak Jokowi. menyedot anak muda. Anak muda. satu menyedot anak muda, dua-duanya podcastnya luar biasa itu. Baik podcastnya Kaisang maupun podcastnya Gibran sendiri. Dan mereka berdua kan menjadi seolah-olah menjadi percontohan buat anak-anak muda yang ingin sukses bisnis, pengen sukses apapun, otomatis anak muda akan tertarik dua orang. Dan perkiraan nanti Kaisang akan menjadi mesin politiknya dari Pak Prabowo dan Gibran itu tadi. Terus yang kedua, karena dua-duanya adalah anaknya Pak Jokowi, maka Hati-hati, nggak boleh mihak. ini tidak memihak, prediksi. Oh, prediksi. Berdasarkan kenapa itu menang, karena yaitu tadi pendukung Pak Jokowi kemungkinan adalah akan lari ke sebagian besar yang bukan loyalis Partai Merah, akan lari ke Pak Prabowo dan Gibran, pasangan Prabowo Gibran. Stop it. Itu prediksi. Oke ya, jadi itu namanya prediksi. Kalaupun nanti Dari Pak Anies gimana? Enak aja, nggak ngasih pendapat. Oke, kalau saya, ya sebetulnya kalau dilihat dari peta awal persaingan Cawapres 3 ini, memang kasat mata ya, yang kelihatan, yang terlihat secara visual jelas itu, bagi saya pribadi, karena ini prediksi juga, itu ya antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar yang akan maju ke putaran kedua. Jadi ini tetap 2 putaran. Ya, ini bukannya saya idem ya, tapi memang ini kan saya. Kemudian di putaran kedua, 2 pasangan ini bertarung gitu kan. Kemungkinan pemenangnya adalah kemungkinan ya, ini namanya juga prediksi. Jangan salahkan saya nanti kalau salah. Ya, karena kalau BMKG salah prediksi juga gak disalahin. Ya, kalau saya sih prediksinya juga ya sebenarnya hampir sama dengan teman-teman itu. Artinya memang kecenderungan pemilih pemula itu melihat figur. Jarang sekali anak muda atau bahkan pemilih pemula itu melihat dari partai A, partai B, partai C, tapi betul-betul melihat figur. Jadi kemungkinan Pak Prabowo ini yang mungkin agak sedikit unggul ya, tapi itu pun dengan suara yang tipis ya, yang tidak mutlak. Ya, pasti kalaupun misalnya di atas, pasti di atas 50% kan, 50%, tapi tidak terus sampai 70-30, 60-40 enggak, itu 50-an sama 40-an sekian gitu. Lagi-lagi ini prediksi ya teman-teman, jadi boleh teman-teman prediksi lain, boleh menggadang-gadang idola atau mungkin jagoannya, tapi yang paling penting dan paling utama adalah persatuan dan kesatuan, itu harus itu. Mana prediksimu? Nah, tolong disimpan si video ini ya. Tolong disimpan video ini, siapa tahu besok prediksi kita bener. Kalian harus subscribe, nyalakan loncengnya, dan share. Ya, tapi yang jelas segala sesuatu atau apapun hasilnya nanti, kami berkomitmen tetap menghormati, menghargai pilihan dari rakyat. Karena itulah cara kita berbakti pada bangsa dan negara. Mantap ya. Seperti kan ya. Ngomongnya dur. Bismillah jurkam. Juru cari kamar. Oke, teman-teman, tadi sebagai penutup sudah kita sampaikan visi-visi dari Bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas atensi dari teman-teman semua. Sekali lagi disclaimer kita bahwa ini adalah pendapat pribadi, pendapat wong cilik gitu kan, dan semoga ini menjadi salah satu bagian dari pendidikan politik agar kita semua bisa melek politik tanpa adanya kebencian, tanpa adanya
permusuhan di antara kita. Oke, terima kasih atas atensi teman-teman semua. Podcast kita malam ini kita akhiri. Tetap semangat, salam NKRI, salam persahabatan, dan majulah Indonesia. Merdeka! Hidup Jokowi!